Halo pemirsa, saya Arif Widianto. Jumpa lagi di Edukasi di kanal YouTube Bola Salju. Kali ini kita ke topik agak lanjutan, atau katakanlah menengah lanjutan. Mempelajari laporan keuangan. Ini adalah seri pertama. Terima kasih atas seluruh like Anda, karena like Anda akan mempengaruhi algoritma YouTube sehingga kanal YouTube ini dan video ini lebih bermanfaat. Saudara, kenapa sih kita harus mempelajari laporan keuangan? Kenapa enggak kita ambil data dari rasio-rasio saja yang sudah, kan banyak penyedia data baik yang berbayar atau yang gratis, atau mungkin barangkali Anda juga bisa mengolah data sendiri, bisa juga memakai rasio. Bukankah rasio-rasio itu juga penting? Karena investor kan bisa berangkat dari rasio-rasio itu, kemudian di screening, kemudian dipilih katakanlah mana yang price to book value-nya lebih kecil, mana yang price to earning ratio-nya lebih kecil, mana yang ROE-nya lebih besar, mana yang net profit margin-nya lebih bagus, seperti itu. Bukannya kayak gitu aja nggak cukup? Itu mungkin pertanyaan umum ya. Saya akan menjelaskan, saya akan menjawab kenapa bagi investor yang ingin sukses itu harus juga mempelajari laporan keuangan. Ada banyak hal yang tidak bisa Anda dapatkan dari hanya membaca rasio-rasio saja. Ada banyak hal yang tersembunyi yang bisa kita ambil, kita gali dari laporan keuangan. Dan itu tidak cukup dari rasio-rasio saja. Ada banyak insight yang saya kira bisa investor dapatkan, dan itu sangat menunjang keputusan investasinya, baik menolak perusahaan itu, menghindarinya, atau justru sangat yakin bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang cukup baik. Demikian. Menarik ya? Itulah kenapa mempelajari laporan keuangan itu penting. Saudara, apa sih laporan keuangan? Bagi Anda yang sangat awam, yang belum pernah mempelajarinya, mungkin intro sedikit ini bisa menjelaskan bagi Anda untuk lebih memahami dokumen misterius yang dikatakan wajib dipelajari oleh setiap investor yang serius ini. Laporan keuangan secara bahasa sederhana adalah, dalam definisi yang simpel aja ya, adalah bahasa bisnis. Laporan keuangan adalah bagaimana perusahaan berbicara kepada pihak lain tentang kondisi-kondisi di dalamnya. Laporan keuangan adalah bagaimana perusahaan meyakinkan pihak lain tentang kondisi-kondisi tertentu di perusahaannya. Laporan keuangan adalah bahasa komunikasi. Anggap saja, kalau di dunia ini Anda kenal bahasa Indonesia sebagai bahasa umum, bahasa Inggris sebagai mungkin bahasa profesional Anda, anggap saja laporan keuangan itu adalah level bahasa Inggris. Orang Indonesia mungkin bisa melakukan bisnis secara umum, tetapi ketika orang bisnis di suatu kelompok bisnis di sana memakai bahasa Inggris, anggap saja sebagai contoh ya, padahal di era sekarang pun bahasa Indonesia juga sebenarnya menjadi sebuah bahasa utama ya. Anggap saja bahasa Inggris lah di suatu kelompok bisnis itu adalah bahasa inti. Ya, Anda harus paham bahasa Inggris itu, karena dalam bahasa Inggris itulah kita dan pihak lain berkomunikasi, saling memahami dalam beberapa istilah Inggris. Seperti itu. Demikian juga laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen bisnis yang dihasilkan oleh perusahaan, yang diproduksi oleh manajemen perusahaan itu dari data-data yang ada di perusahaan. Dari data itu kemudian dicatat, dikalkulasi, diterjemahkan, diinterpretasikan, ditulis, disimpulkan dengan berbagai asumsi, dengan mengikuti peraturan, dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang baku dan standar, kemudian menjadi sebuah dokumen.
laporan keuangan. Dari laporan keuangan itulah pihak lain seperti dinas pajak atau departemen pajak atau dari departemen keuangan ya, atau pemerintah pada umumnya, kemudian rekanan bisnis perusahaan, baik itu vendor, supplier, pemberi utang, yang menghutang, mereka bisa memahami perusahaan. Kalau pajak, mereka bisa paham apakah perusahaan dalam tahun ini menghasilkan profit, apakah rugi, sehingga dinas pajak bisa mencas atau perusahaan bisa melaporkan kami seharusnya bayar pajak segini. Terus kemudian pihak pajak meneliti dokumen laporan keuangan yang dilaporkan untuk menilai apakah laporan pajak itu sudah standar, sudah layak, sudah normal seperti itu. Kalau ada kejanggalan, kalau ada kekurangan, mereka bisa protes, bisa meminta penjelasan lebih dari perusahaan. Begitu pula di sisi misalnya rekanan ya, supplier. Perusahaan harus berbicara kepada mereka. Misalnya mereka perusahaan mengambil atau membeli bahan baku dari vendor dan perusahaan belum membayar lunas pembelian itu, mungkin terminnya 3 bulanan, mungkin terminnya 6 bulan dan seterusnya. Nah, sebelum melakukan kontrak bisnis seperti ini, normalnya perusahaan dan vendor itu berkomunikasi rapat, kemudian menukar dokumen laporan keuangan sehingga mereka paham posisinya masing-masing, sehingga vendor atau supplier atau pihak ketiga yang lain akan paham kondisi keuangan perusahaan ini. Apakah perusahaan ini layak, bisa dipercaya dititipi barang senilai sekian miliar, senilai sekian triliun. Kan barang dibawa ke pihak lain yang mereka sendiri mungkin asing ya. Kalau mereka sudah melakukan kerjasama pada masa sebelumnya, is okay. Kalau ini baru, mereka saling membaca dokumen laporan keuangan itu sehingga paham posisinya masing-masing. Bisa jadi vendor yang nggak nyaman dengan perusahaan tertentu, mereka menolak, silakan cari vendor yang lain, seperti itu. Begitu pula laporan keuangan ini berguna untuk komunikasi misalnya ke pihak bank, sehingga apakah perusahaan itu bisa mendapatkan kredit, bisa mendapatkan ceruk pinjaman untuk membayar pinjaman-pinjaman singkat dalam waktu singkat yang terminnya kurang dari 1 tahun, seperti itu. Atau barangkali perusahaan masih punya kapasitas untuk meminjam lebih banyak, mungkin pinjaman dalam jangka panjang, bisa seperti itu. Atau pihak lain seperti investment banker atau juga kemudian investor. Nah, ini kita bicara sebagai investor. Nah, laporan keuangan itu adalah cara bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan kita sehingga kita paham bagaimana profitabilitas atau keuntungan mereka, bagaimana kemudian posisi keuangan mereka, apakah cukup kuat, terus kemudian bagaimana gaya komunikasi mereka, apakah laporan keuangannya itu bisa dipercaya, apakah laporan keuangannya itu cukup keterbukaannya ya cukup layak, seperti itu. Ada banyak versi laporan keuangan dan Anda kalau nanti jam terbangnya sudah cukup ya, Anda akan bisa membaca bagaimana karakter manajemen dari angka-angkanya saja. Kadang kita itu suka menemukan misteri, misalnya kok saya tidak menemukan rincian yang cukup layak di laba rugi ini ya. Misalnya ada pos di Ventura seperti itu. Mohon maaf ya, agak detail, ini hanya sebagai contoh ya. Ada pos di Ventura, padahal hasil dari Ventura ini seharusnya lebih kecil daripada laba yang utama di perusahaan itu. Kan normalnya seperti itu. Ventura adalah kerjasama dengan pihak ketiga untuk entah sebuah proyek, entah sebuah produk, dan seperti itu. Nah, yang unik, ada perusahaan yang laba di Venturanya justru lebih besar daripada laba operasionalnya. Ini kan misteri sekali. Nah, dari bahasa-bahasa seperti itu, Anda sebagai investor akan bisa membaca karakter perusahaan. Nah, kemudian laporan keuangan juga barangkali ada pihak customer yang
meneliti sebuah perusahaan, itu juga bisa. Nah, Anda sudah paham ya manfaat laporan keuangan untuk berkomunikasi ya, manfaat laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Jadi paham ya manfaatnya. Nah, itulah pada akhirnya kenapa, kalau Anda bertanya kenapa sih membaca laporan keuangan penting, itu tadi. Kita tidak bisa hanya membaca dari rasio-rasio saja. Rasio itu kan semacam kalkulasi ya. Misalnya kita bicara rasio ROE, Return on Equity, laba dibagi ekuitas. Itu kan kita baca dari posisi laba yang dilaporkan perusahaan. Laba, Anda tahu sendiri, adalah posisi paling akhir dari rangkaian laporan laba rugi. Ya, nanti akan kami jelaskan ya beberapa macam laporan keuangan. Laba itu posisi akhir. Kemudian dibagi ekuitas. Ekuitas itu juga posisi akhir. Sebelum ekuitas, Anda tahu ada modal, kemudian ada saldo laba rugi. Nah, saldo laba rugi sendiri diambil dari laporan laba, kemudian ada banyak pos yang mungkin bisa mempengaruhi laba itu sebelum dibawa ke ekuitas. Nah, ekuitas sendiri bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung laba rugi perusahaan itu, atau tergantung ada juga perusahaan yang mungkin stagnan ketika ekuitasnya atau labanya dibagikan terus-menerus kepada dividen. Kalau kita hanya ambil nilai akhir saja, return on equity, laba dibagi ekuitas, mungkin angka itu bisa menjadi cermin global ya, dalam arti angka besarnya. Oke, perusahaan yang ROE-nya bagus dianggap lebih baik dibanding perusahaan yang lain. Bisa jadi benar. Tetapi ada juga perusahaan yang tidak pernah membagikan dividen, sehingga ROE-nya akan selalu tertekan. Padahal labanya, pertumbuhannya sangat menawan. Seperti itu. Berbeda dengan perusahaan yang lain yang selalu membagikan dividen, ROE-nya dijamin akan lebih besar karena ekuitasnya akan berkurang terus-menerus setiap tahun karena keluar sebagai dividen. Atau kita bicara di sisi yang lain, itu tadi kalau ekuitasnya kecil, kalau labanya besar, bisa jadi ada perusahaan yang lain ROE-nya besar karena perusahaan cukup mampu membuat angka labanya sangat besar. Padahal di sisi lain mungkin dari sisi arus kasnya, dari sisi piutangnya, data-datanya berbicara lain bahwa, bukan piutang ya, utang usaha misalkan seperti itu, atau utang bank yang meningkat terus-menerus, sementara arus kasnya kurang bagus dibanding labanya. Hal-hal itulah yang membuat laporan keuangan ini penting. Penting sekali bagi terutama Anda investor, dan seyogyanya, apalagi di pihak manajemen ya, seyogyanya harus juga paham, memahami laporan keuangan, sehingga kan tugas manajemen adalah selain memanage ya, namanya saja manajemen, mengatur stafnya, mengatur direksi. Kalau kita bicara di direktur utama, mengatur direksinya, mengatur general manager atau manajer dan seterusnya. Mereka juga bertugas, ini adalah kemampuan lain yang harus dimiliki oleh manajemen, adalah alokasi kapital. Dan seorang manajer tidak akan mampu membuat keputusan alokasi kapital yang bagus kalau ia tidak paham laporan keuangan. Jadi manajemen harus sudah sangat wajib ya hukumnya untuk mempelajari laporan keuangan. Padahal kalau Anda tahu, ada banyak cerita ya, ada beberapa manajemen tingkat tinggi yang nggak paham laporan keuangan. Itu kan ironis sekali, sangat mengecewakan kalau seandainya investor tahu manajemen atau manajer ternyata tidak paham laporan keuangan. Nah, concern kita dalam beberapa seri ke depan, dan saya nggak janji ya kapan terbitnya, kita akan memproduksi konten terus-menerus. Ini adalah seri pertama memahami laporan keuangan. Nah, seri selanjutnya kita akan bergerak lebih detail tentang berbagai macam hal-hal yang penting yang harus kita baca dalam laporan keuangan. Saya rasa demikian pengantar
pentingnya mempelajari laporan keuangan kali ini. Sampai jumpa di edukasi laporan keuangan selanjutnya. Terima kasih.